Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rido Gauta Pratama dari kelas 10 Daihatsu Excellent Class akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan atau PKL dengan tema servis bahan bakar konvensional. Ini profil saya, nomor induk 24583, nama Rido Gauta Pratama, program keahlian teknik kendaraan ringan, tempat tanggal lahir Malang 24 Agustus 2008, dan ini nomor HP dan sosmed saya. Profil perusahaan, nama perusahaan Astra Daihatsu Motor, alamat perusahaan Malang, bidang usaha otomotif. PT Astra Daihatsu Motor atau ADM adalah perusahaan otomotif yang memproduksi mobil Daihatsu di Indonesia. ADM merupakan perusahaan patungan antara Astra International, Daihatsu Motor Co. Ltd dan Toyota Tsusho Corporation. Visi: perusahaan global terbaik yang membuat hidup orang lebih baik melalui mobilitas dan konektivitas. Misi: 1. Mengutamakan kebahagiaan, keselamatan, dan kualitas melalui budaya perusahaan yang kuat. 2. Menginspirasi orang untuk meningkatkan kehidupan dan melampaui kemampuannya. Ini struktur organisasinya. Pertama, teori dasar bahan bakar, yaitu sistem bahan bakar adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, menyalurkan bahan bakar ke mesin dan mengkabutkan bahan bakar agar bercampur dengan udara. Fungsi sistem bahan bakar adalah menyimpan, menyalurkan, dan mengabutkan bahan bakar agar tercampur dengan udara sehingga mesin bisa menyala. Jenis-jenis sistem bahan bakar. 1. Sistem bahan bakar konvensional. Sistem ini digunakan pada mesin bensin konvensional yang belum menggunakan injeksi. Fungsi sistem bahan bakar konvensional adalah untuk menyimpan, menyalurkan, dan mengabutkan bahan bakar ke mesin kendaraan. Yang kedua, sistem bahan bakar injeksi. Sistem bahan bakar injeksi adalah sistem yang menyemprotkan bahan bakar bertekanan ke dalam mesin. Sistem ini berfungsi untuk memastikan pasokan bahan bakar yang tepat ke mesin. Dan ini komponen sistem bahan bakar konvensional. Ada karburator, fuel pump, fuel filter, fuel tank, fuel line, fuel return, fuel emission control, dan charcoal canister. Yang pertama, karburator. Karburator adalah komponen mesin yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara dalam proporsi yang tepat. Fungsi karburator adalah untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam mesin, memastikan pembakaran yang efisien, mengoptimalkan performa mesin, menjamin mesin menghasilkan tenaga yang cukup untuk menggerakkan kendaraan. Kedua, fuel pump. Fuel pump adalah komponen kendaraan yang berfungsi memompa bahan bakar dari tangki ke mesin. Fungsi dari fuel pump adalah untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil dan kemudian disalurkan ke mesin-mesin di dalam mobil. Ketiga, fuel filter. Fuel filter adalah saringan bahan bakar. Filter berfungsi untuk menyaring bahan bakar mobil dari kotoran seperti material asing atau kandungan yang tercampur di dalam bensin. Yang keempat, fuel tank. Fuel tank atau tangki bahan bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh mesin kendaraan. Fungsi dari tangki bahan bakar adalah menampung bahan bakar, mengumpulkan uap bahan bakar, menguras bahan bakar, dan mencegah bahan bakar tumpah. Yang kelima adalah fuel line. Fuel line adalah sela yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Fungsi fuel line adalah untuk mengalirkan bensin dari tempat penyimpanan menuju karburator. Yang keenam, fuel return. Fuel return adalah saluran pengembalian bahan bakar yang kelebihan ke dalam tangki. Fungsinya mengembalikan kelebihan tekanan bahan bakar yang dikirim oleh pompa bahan bakar dan mencegah pemborosan bahan bakar, lalu menjamin efisiensi penggunaan bahan bakar.
Yang ketujuh, full emission control. Full emission control atau pengendalian emisi bahan bakar adalah sistem yang berfungsi untuk mengurangi gas buang berbahaya dari kendaraan. Sistem ini memastikan bahwa gas buang yang dikeluarkan kendaraan tidak membahayakan lingkungan. Yang kedelapan adalah charcoal canister. Charcoal canister atau tabung arang adalah komponen mobil yang berfungsi untuk menampung uap bahan bakar. Komponen ini merupakan bagian dari sistem pembakaran mobil dan sistem kontrol emisi evaporatif. Di sini adalah idle atau lansam. Saat idle, putaran mesin rendah dan sedikit campuran bahan bakar dan udara yang dibutuhkan. Katup throttle pada karburator hampir tertutup. Aliran udara yang masuk sedikit menciptakan kevakuman yang menarik bahan bakar dari idle port. Lubang idle, campuran bahan bakar dan udara yang kaya lebih banyak bahan bakar. Ini memungkinkan mesin tetap hidup pada saat idle. Cara kerja putaran rendah. Saat mesin dinyalakan, fuel pump akan menyerap bensin dari tangki bahan bakar. Bensin akan disaring dari kotoran dan air di fuel filter. Bensin yang sudah bersih akan mengalir ke karburator. Udara akan masuk ke karburator melalui venturi. Bensin dan udara akan bercampur di karburator. Campuran bensin dan udara akan masuk ke ruang bakar. Cara kerja putaran tinggi. Pada putaran mesin tinggi, katup throttle terbuka lebar. Aliran udara yang masuk sangat banyak, kevakuman yang besar menarik banyak bahan bakar dari main jet. Campuran bahan bakar dan udara menjadi lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang besar. Berikut adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah kunci pas dan ring. Kedua, obeng. Ketiga, kuas atau sikat. Keempat, tang. Dan yang terakhir adalah kain lap. Berikut bahannya yaitu: pertama, bensin. Dua, karburator cleaner. Sekarang prosedur perawatannya. 1. Membongkar karburator. Yang pertama adalah matikan mesin dan pastikan dingin. Yang kedua, lepaskan selang bahan bakar. Ketiga, lepaskan karburator dari mesin. Keempat, buka bagian-bagian karburator. Lepaskan jarum pelampung dan main jet agar bisa dibersihkan. Yang kedua, cara membersihkan karburator. Bersihkan bagian dalam karburator, gunakan kuas atau sikat untuk menghilangkan kotoran pada bagian dalam karburator. Tiup atau semprot dengan pembersih. Bersihkan saluran bahan bakar dan spuyer. Rendam spuyer dalam pembersih karburator selama beberapa menit. Tiup dengan udara, lalu gunakan sikat halus agar tidak tersumbat. Lap dan keringkan. Gunakan lap atau kain bersih untuk mengeringkan semua bagian sebelum dipasang kembali. Yang ketiga, merakit kembali karburator. Pasang kembali komponen karburator. Pastikan semua bagian seperti jarum, pelampung, spuyer, dan skrup sudah terpasang dengan benar. Pasang kembali mangkuk karburator dan kencangkan bautnya dengan obeng. Pasang karburator ke mesin. Posisikan karburator kembali ke tempatnya. Kencangkan baut pengikat dengan kunci pas atau obeng. Sambungkan kembali selang bahan bakar. Cek kebocoran dan uji mesin. Pastikan semua baut sudah kencang dan tidak ada kebocoran bahan bakar. Nyalakan mesin dan periksa apakah karburator bekerja dengan baik. Yang keempat, mengembalikan peralatan. Kembalikan alat-alat yang sudah digunakan pada tempat yang sesuai dan rapi agar tidak hilang. Ini adalah tabel saya ya, bisa dilihat sendiri. Nah, kesimpulannya, laporan PKL yang saya buat dapat menjadi bahan evaluasi saya untuk kedepannya agar ilmu-ilmu yang sudah saya dapat bisa bermanfaat bagi saya dan orang lain untuk kedepannya. Kekurangan pada laporan saya mungkin berupa penjelasan-penjelasan yang kurang detail sehingga memungkinkan pembaca salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ini bisa
menjadi perbaikan bagi saya untuk kedepannya. Kritik dan sarannya, saya memiliki beberapa saran agar selanjutnya program ini dapat diselenggarakan dengan sebaik mungkin. Adapun beberapa saran saya adalah sebagai berikut. Untuk para peserta PKL diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri sebelum terjun langsung bekerja di industri. Misalnya saja mempelajari hal-hal dasar yang harus dilakukan selama PKL di perusahaan agar lebih mudah dan tidak merasa bingung. Dan saran saya untuk pemilik industri atau manajer agar lebih memperhatikan kinerja peserta didik dalam melaksanakan PKL agar dan benar-benar menilai kemampuan para peserta didik. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.